Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dari lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 8. Ini di buku 5H pada pembelajaran sub 3 tentang usaha pelestarian lingkungan. Hari ini kita akan mempelajari dalam pembelajaran 1, 2, dan 3. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita mulai saja ya. Pembelajaran 1 tentang usaha pelestarian lingkungan. Hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air, lalu mengidentifikasi informasi penting dalam teks non-fiksi. Sikapnya yaitu saling menghargai dan cermat. Kalian bisa membuka di halaman 81, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, ketika berbicara tentang air ya, manusia itu memerlukan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya untuk minum, mandi, maupun mencuci. Tapi kalau kita lihat dari gambar yang ada di layar, menurut kamu apakah air tersebut layak digunakan untuk mencuci muka? Coba kalian jelaskan bagaimana yang seharusnya air yang layak digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Kita bisa menyampaikan pendapat kita secara pribadi. Namun, ketika berbicara tentang air yang layak digunakan, tentu kalau dilihat dari gambar yang ada di layar pun tidak layak ya, karena situ air yang kotor, keruh, banyak sampah, dan tentunya tidak bersih. Nah, di sini ada ciri-ciri air yang berkualitas baik. Pertama, air tidak berasa. Nah, air yang tidak berasa itulah ciri-ciri air yang berkualitas. Nah, jika air yang dapat berasa ya, itu disebabkan oleh zat organik atau bakteri, juga logam yang berada di dalam air. Yang kedua, airnya tidak berbau. Jadi kalau anak-anak melihat air yang berbau tidak enak, itu disebabkan biasanya pembusukan zat organik ataupun pencemaran oleh limbah. Kemudian, air yang berkualitas baik adalah air yang tidak keruh atau bening. Nah, kalau kita lihat ada air yang keruh, biasanya itu tercemar oleh pasir, tanah, dan lain-lain. Kemudian, air yang memiliki tingkat keasaman yang normal. Ketika anak-anak atau peneliti meneliti sebuah air menghasilkan tingkat keasaman yang tidak tinggi maupun tidak rendah, tapi normal, itu air yang baik. Jadi kalau ada air yang keasamannya tinggi, sangat tinggi, itu tidak baik. Nah, anak-anak bisa melakukan kegiatan mengambil sampel kualitas air ya di lingkungan rumah tentunya. Anak-anak bisa memakai tabel yang ada di halaman 82 jika anak-anak nanti ditugaskan oleh gurunya. Jadi ntar tinggal kita perhatikan warnanya bening atau keruh ya, rasanya berasa atau tidak, baunya tercium atau tidak, atau ada endapan-endapannya, ya, itu anak-anak bisa lakukan pengambilan sampel. Nah, kalian bisa melihat teks yang berjudul sumber air di halaman 83. Nah, ketika anak-anak nanti sudah baca ya, silakan Bapak berikan kesempatan waktu untuk membaca. Nah, nanti ketika anak-anak sudah baca, anak-anak akan menemukan informasi penting terdapat dalam sumber air ya. Ternyata sumber air itu secara umum ada 5 macam, yaitu air laut, air permukaan, air tanah, mata air, dan air hujan. Nah, sumber air yang terbesar dalam bumi adalah air laut. Namun, walaupun air laut besar, air laut tidak bisa dijadikan kebutuhan untuk memenuhi syarat sebagai air minum, karena air laut asin. Jadi nggak bisa diminum. Sedangkan air sungai pun masih keruh, perlu adanya sanitasi atau penyaringan atau proses pembersihan terlebih dahulu. Sedangkan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah
atau bebatuan di dalam permukaan tanah ya, biasanya manusia memanfaatkan nih sumber air ini untuk minum maupun untuk mandi ya, biasa ditarik dengan sumur. Kemudian mata air pun yang keluar dari tanah ya dengan sendirinya ke permukaan tanah tanpa memerlukan sumur atau pompa air. Jadi ini sendiri keluar dari tanah. Biasanya ini bisa dimanfaatkan juga. Sedangkan sumber air dari hujan ya, hujan juga dapat dimanfaatkan sebagai air minum dengan cara ditampung dan diolah lebih dahulu. Jadi jangan langsung diminum ya. Air hujan juga dapat mengandung kotoran, misal berasal dari industri ya, polusi dan lain-lain. Jadi harus diproses terlebih dahulu kalau air hujan. Pembelajaran kedua, kita akan mempelajari tentang menjelaskan pengaruh kualitas air terhadap kehidupan makhluk hidup, menguraikan urutan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi, menjelaskan pengertian dan ciri-ciri gambar cerita, sikapnya cermat dan percaya diri. Nah, berkembangnya jumlah penduduk di bumi mengakibatkan aktivitas dan kebutuhan manusia juga bertambah. Hal tersebut juga berpengaruh pada berkurangnya sumber air bersih. Akibatnya, banyak pencemaran yang mempengaruhi sumber air bersih itu. Ya misalnya aktivitas industri ya, seperti pada gambar di sini ya. Nah, menurut kamu sih, apa yang akan terjadi jika sumber air pada gambar tetap digunakan dalam kebutuhan sehari-hari ya? Di sini kita lihat sama-sama ya, ada sampah-sampah, ini limbah industri yang warna hijau nih. Kemudian airnya menjadi coklat-coklat kehitaman. Tentu ini gak baik ya. Lalu pengaruhnya bagi manusia, hewan maupun tumbuhan tuh apa? Apakah kualitas air mempengaruhi kehidupan di bumi? Nah, di sini ya, tentunya kualitas air itu mempengaruhi. Nah, di sini ada kegunaan air bagi makhluk hidup. Bagi manusia, air dimanfaatkan untuk minum, mandi, mencuci bahan makanan sebelum dimasak, dan mencuci pakaian. Kalau airnya bersih, bisa digunakan dengan benar dan baik. Namun kalau airnya kotor, tercemar ya, tentunya ini akan menimbulkan banyak masalah. Ketika diminum akan menimbulkan banyak penyakit dalam, ketika dipakai mandi akan menimbulkan penyakit luar seperti gatal-gatal dan lain. Mencuci pakaian pun begitu, juga mencuci makanan pun juga begitu. Kemudian bagi hewan, air dimanfaatkan untuk minum, membersihkan tubuh, mendinginkan tubuhnya saat berkubang seperti gajah, badak, kuda nil, ya, dan juga tempat hidup seperti ikan dan udang. Jadi kalau area kotor, hewan-hewan pun akan merasa efek negatifnya, terutama ikan akan mati dan hewan-hewan darat pun akan kesulitan dalam mencari air bersih untuk minum dan kegiatan mereka. Kemudian bagi tumbuhan, air dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Kalau ini airnya bersih, tapi kalau airnya kotor, itu akan menghambat dan juga merusak, bahkan mematikan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar aliran air yang kotor. Nah, kalau kalian lihat di layar, ada dua gambar ya. Tentunya gambar pertama tentang air sungai kotor yang digunakan mandi dan mencuci ya. Biasanya ini terjadi pada daerah-daerah yang krisis air. Airnya langka gitu ya, gara-gara banyak industri-industri nakal yang membuang sampah-sampah, limbah kimia yang juga membuat aliran sungai pun menjadi buruk ya. Juga kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai, yaitu karena memang masyarakatnya yang belum sadar karena sungai itu bukan tempat buang sampah. Akhirnya menyebabkan ketika terjadi krisis air ya, warga setempat pun yang menggunakan sungai yang kotor tersebut dijadikan sebagai sumber air, akhirnya menimbulkan banyak penyakit ya, seperti yang tadi kita bahas. Sedangkan di gambar kedua, di sini sungai ditutupi oleh blooming alga. Nah, blooming alga itu
merupakan peristiwa yang meningkatnya populasi alga pada suatu ekosistem air atau bisa disebut dengan plankton. Biasanya blooming alga ini ya terjadi karena adanya nutrisi berlebih atau pencemaran kimia di suatu ekosistem air. Ya, biasanya dampak negatifnya akan membuat oksigen berkurang karena alga ini membutuhkan oksigen. Nah, ketika ada blooming alga atau alganya sangat membludak, pasokan oksigen di sekitar daerah situ pun diserap oleh alga. Akhirnya banyak ya ikan-ikan yang bisa dibilang mati karena kekurangan oksigen. Nah, karena di air itu pun butuh oksigen, bisa mencemari juga terumbu karang misalkan. Nah, biasanya di gambar pertama pun upayanya yaitu tadi, jangan membuang sampah di sungai ya, melakukan kehidupan bersih. Kemudian kalau untuk menanggulangi blooming alga, kita bisa memakai ketika mencuci atau membersihkan pakaian, memakai deterjen yang tidak ada fosfatnya, itu akan lebih mengurangi blooming alga. Nah, di sini kita lihat di halaman 88 cara-cara untuk memelihara ketersediaan air bersih. Nah, semakin berkurangnya sumber air bersih di dunia ya disebabkan oleh beberapa hal. Uraikan penyebab-penyebab berkurangnya sumber air bersih tersebut secara rinci seperti tadi sudah Bapak jelaskan di pembelajaran 1 ya. Disebabkan oleh yang namanya kita yang membuang sampah sembarangan, mencemari sungai, adapun industri-industri yang membuang limbah kimianya ke sungai-sungai itu kan mencemari sumber air itu sendiri ya. Lalu mengapa kita harus menjaga dan memanfaatkan sumber air secara bijak? Tentunya ya menjaga dan memanfaatkan sumber air secara bijak ya, karena sumber air itu terbatas, yang sumber air bersih terbatas. Jadi kita harus tidak boros ya, apalagi mencemari dengan limbah seperti sisa makanan ya, sisa limbah-limbah, sisa bekas cucian seperti itu ya. Lalu yang dapat kita lakukan dalam menjaga ketersediaan air bersih seperti ada di halaman 88 ya, contohnya tidak membuang limbah atau sampah ke selokan, sungai atau danau, rutin melakukan pengerukan sampah dan lumpur ya di sungai dan lainnya, bisa kalian baca di halaman 88. Nah, di sini ada video, kita simak. Cara memelihara ketersediaan air bersih. Air bersih perlu dijaga dan dipelihara ketersediaannya. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga air bersih. Tidak membuang limbah atau sampah ke selokan, sungai, atau danau. Nah, ini nggak boleh ya. Dua, mengelola limbah industri dengan benar sehingga tidak dibuang sembarangan ke sumber air. Ketiga, mencegah adanya penebangan liar dan melakukan reboisasi pada hutan untuk menjaga ketersediaan air tanah. Keempat, mengurangi penggunaan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari seperti deterjen yang ada fosfatnya. Lalu kelima, melakukan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kebersihan air, hemat air. Nah, kamu sudah melakukan upaya memelihara ketersediaan air bersih belum? Ya. Di video-video yang sudah disampaikan. Kemudian kita membahas tentang gambar cerita. Nah, gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu peristiwa yang terjadi pada sebuah cerita. Salah satu contoh gambar cerita adalah komik. Nah, di sini ada contoh gambar cerita komik. Bapak akan bacakan. Di sini ada dua orang anak yang sedang ingin menyapa dua anak lainnya. Hai, Andi dan Rio, apa yang sedang kalian lakukan? Kemudian Andi dan Rio menjawab, kami sedang mengumpulkan sampah. Ayo, bergabung dengan kami. Nah, menurutmu
apa maksud dari gambar cerita pada gambar tersebut. Tentunya di sini dua anak ini sedang menanyakan, sedang apa sih Adi dan Rio? Ternyata Adi dan Rio sedang mengumpulkan sampah untuk ditaruh di tempat sampah. Kemudian Adi dan Rio mengajak kedua anak yang bertanya tadi untuk membantu mereka. Jadi ini adalah contoh gambar cerita, yaitu berupa komik. Pembelajaran ketiga, kita akan mempelajari tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kita akan membuat peta pikiran, menceritakan keuntungan dari adanya keberagaman kegiatan ekonomi, sifatnya cermat dan percaya diri. Nah, di sini kita bisa lihat, kalian bisa buka di halaman 92. Di sini kita lihat ada 3 gambar, yaitu tentang eceng gondok. Nah, kalau kita menjelaskan tentang eceng gondok, ada yang namanya pengaruh positif dari adanya eceng gondok, ada juga pengaruh negatif. Ya. Nah, ternyata keberadaan eceng gondok ya, negatif ya, menyebabkan perahu pencari ikan ya yang di danau sekitar situ pun sulit dikendalikan karena eceng gondok menghalangi laju perahu. Sedangkan dampak positifnya ya, tanaman eceng gondok dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomis ya, seperti dibuat kerajinan seperti gambar ini ya, tembikar akan menghasilkan barang-barang yang bisa dijual. Jadi ini ada posisi negatif dan juga ada pengaruh positif, tergantung manusianya mau memanfaatkan keadaan lingkungannya seperti ini bagaimana, gitu ya. Nah, di sini pengaruh kegiatan ekonomi dalam masyarakat ada 3 proses, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita akan simak di video ini. Kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi, kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang. Contohnya, kayu yang dihasilkan dari batang pohon yang telah ditebang. Kemudian, kayu diolah sesuai kebutuhan, misalnya kursi dan meja. Kemudian meja dan kursi ya sudah menjadi barang yang siap dipakai ya. Nah, kalau distribusi itu apa sih? Ya, ini distribusi kegiatan menyalurkan atau mengantarkan barang dan jasa dari tempat produksi tadi kepada pembeli, dan konsumsi yaitu kegiatan membelinya lalu menggunakannya, itu konsumsi. Distribusi mengantar, konsumsi menggunakan. Ya, konsumsi adalah kegiatan bermanfaat atau menggunakan nilai suatu barang jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di sini ada contoh kegiatan konsumsi di kehidupan sehari-hari. Di sini ada kayu ya, dari pohon yang ditebang, bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah seperti dibuat yaitu lemari, tempat tidur ya dari kayu tadi. Sedangkan minyak bumi juga dapat diolah menjadi bahan bakar untuk motor dan juga mobil. Nah, akhirnya menggunakan kendaraan bermotor untuk berpergian termasuk contoh kegiatan konsumsi. Karena kendaraan butuh minyak bumi, gitu ya. Jadi ada produksi, yaitu pengolahan bahan mentah menjadi siap pakai. Produksi adalah pengantaran atau distribusinya. Dan konsumsi adalah pembelian dan pemakaian. Baik, next. Tentang teks rendang dalam kemasan. Nah, ini informasi pentingnya, ternyata kita dapatkan bahwa rendang merupakan hidangan khas yang berasal dari Sumatera Barat. Kelezatannya sudah mendunia sampai mancanegara alias luar negeri. Ya. Bahkan rendang sudah dinobatkan sebagai hidangan terlezat atau terenak di dunia. Nah, produksi rendang ini juga tadi mengalami proses 3 tadi, yaitu produksi, pengolahan bahan mentah menjadi siap
distribusi ya, penjualannya di warung-warung makanan, dan konsumsi pembelian dan memakannya itu juga ada. Dan rendang kemasan yang dikemas ini dipasarkan hingga seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai luar negeri ya. Akhirnya pemasaran yang luas ini di agen-agen juga lewat distribusi yang baik yang membuat konsumen rendang di seluruh wilayah dapat menikmati rendang kemasan dengan lebih mudah. Lanjut tentang keuntungan dari adanya keragaman kegiatan ekonomi ya. Kalau kita pahami bahwa terutama di Indonesia ya banyak yang namanya daerah-daerah yang memiliki ciri-ciri khas yang berbeda-beda. Contohnya daerah pegunungan ataupun daerah pesisir pantai ya. Nggak semua negara punya daerah pegunungan dan pesisir pantai loh. Jadi di Indonesia ini sangat luar biasa keberagamannya. Contohnya misalkan kalian bisa lihat di halaman 96. Desa Sukajaya berada di dataran tinggi yang berhawa sejuk. Kegiatan ekonominya biasanya pertanian, ya, perkebunan. Nah, warga desa Sukajaya itu membutuhkan pasokan ikan ya, sedangkan di gunung pun nggak bisa kita melihara ikan ya, maksudnya ikan laut gitu ya. Jadi desa Sukajaya pun membutuhkan bantuan dari desa-desa yang berada di pesisir pantai. Akhirnya keberagaman desa ini memiliki keuntungan antara desa yang berada di uh, dataran tinggi atau di dekat-dekat gunung yang desa Sukajaya, juga desa-desa yang berada di dataran rendah yang bisa bekerja sama saling melengkapi satu sama lain dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung. Desa Sukajaya minta ikan, desa di pesisir minta pertanian atau perkebunannya, saling bekerja sama. Nah, alhamdulillah itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Pembelajaran sub 3, pembelajaran 1, 2, dan 3 insya Allah. Semoga kalian-kalian yang menyimak dapat mengerti dengan mudah. Adapun pertanyaan-pertanyaan bisa dilontarkan di kolom video YouTube berikut ini ataupun di classroom kalian. Aku ucapkan jazakumullah khairan untuk anak-anak yang sudah menyimak pembelajaran tematik hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Bila nanti guru kelas yang memberikan tugas, mohon dikerjakan dengan tertib dan baik. Jangan lupa tugas ini penting untuk menambah nilai kalian dalam kenaikan kelas nanti. Mau naik kelas 6 kan? Ya, jadi tugasnya dikerjakan. Baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan Pak Uhar. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.